Baik, selamat siang, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan pada kesempatan yang indah ini pada hari Sabtu, tanggal 26 September, kita bertemu dalam webinar kita pada hari ini untuk seminar webinar hukum gereja yang bertemakan solusi untuk mendapatkan IMB Rumah Padat. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian, baik yang ada di link maupun juga menyaksikan di media Facebook. Terima kasih boleh bergabung bersama-sama untuk kita boleh membahas tentang persoalan IMB gereja. Adapun kita saat ini dalam webinar kita ada dua orang. Yang pertama saya akan kenalkan Bapak Pendeta Dr. Sudi Dharma. Beliau saat ini Camat Kota Surabaya. Terima kasih untuk kesempatan Pak Pendeta Sudi bergabung untuk webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Pembicara yang kedua adalah Pak Hani Kano. Beliau adalah praktisi hukum sebagai notaris dan PPAT yang diani di Sidoarjo dan Surabaya, bahkan berpengalaman di berbagai-bagai tempat. Sebelum kita akan mulaikan webinar kita pada siang, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mohon kesediaan Ibu Heni Yermia boleh pimpin kita di doa. Silakan Ibu Heni Yermia. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur pada-Mu atas kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Siang hari ini kami bersama-sama akan melangsungkan webinar untuk membahas bagaimana supaya IMB gereja boleh didapatkan dengan mudah. Kiranya Tuhan tolong webinar siang hari ini, supaya setiap pembicara dan ruangan boleh mengungkapkan pengalaman bagaimana mereka memiliki sesuatu yang baik bagi gereja Tuhan, khususnya di Jawa Timur ini. Engkau memberkati dan memimpin Pak Sudi dan Pak Hani juga siang hari ini Tuhan. Terima kasih Pak, kami akan memulaikan webinar pada siang hari ini. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, webinar kita pada saya akan bacakan susunan acaranya. Pertama, kita akan mengikuti pendahuluan yang akan saya sampaikan. Saya adalah Pendeta Del Sompotan, saat ini sebagai Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Tanjung Perak, Jalan Telumai Barat nomor 2 Surabaya, dan di Jemaat Maranatha Surabaya, Jalan Suteruta Gang 4 nomor 2. Saya akan membacakan susunan acara webinar kita pada siang hari ini setelah pendahuluan yang saya akan. Kemudian kita akan mendengarkan pemaparan materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudi Dharma, dan kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hani Kano. Masing-masing pembicara kita berikan waktu sampai 20 menit untuk menguraikan berbagai hal, persoalan, pengalaman, tantangan, aturan hukum dari IMB, pengurusan IMB Rumah Ibadat. Setelah kedua pembicara kita memaparkan akan pembahasan, kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pernyataan ataupun pertanyaan yang menyangkut pembahasan yang disampaikan, dan para pembicara sampaikan jawaban atau diskusi dari pernyataan atau yang diberikan.
Baik, kita akan mulaikan. Saya mau menyampaikan pendahuluan bahwa diskusi kita, webinar kita pada siang hari ini, tentunya bicara soal IMB Gereja didasarkan kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Lebih khusus, kita akan bahas sebagai dasar hukumnya di dalam bab yang keempat di PBM 2006 ini, berjudul pendirian rumah ibadat. Itu yang menjadi dasar hukum bagi kita pada webinar pada siang hari ini. Di samping itu tentunya dasar yang lain, Alkitab sebagai dasar utama kita, juga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kebinekaan kita yang dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai persoalan yang muncul untuk menjadi sebuah fakta yang akan dicarikan solusi dalam webinar kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Ada gereja yang sudah lama berdiri, tetapi memiliki IMB. Secara de facto sudah diakui sebagai gereja oleh, tetapi belum memiliki IMB gereja. Nah, ketika gereja lakukan pengurusan IMB gereja, muncul yang namanya kendala. Bisa jadi dari masyarakat sekitar, oknum, atau bisa jadi juga dari oknum dan luar. Jadi sehingga IMB rumah ibadat ini kemudian sukar untuk diperoleh. Di kasus yang lain, ada juga gereja yang mau bangun di satu lokasi, satu wilayah, lalu didasari pada kesadaran hukum dari warga gereja boleh dapat juga mengurus IMB gereja, maka dilakukan pengurusan IMB. Dan yang terjadi adalah ketika dilakukan pengurusan IMB, sulit juga untuk didapat. Ya, itu berbagai-bagai hal yang saya kutip menjadi satu pemikiran awal permasalahan, rumusan masalah dari IMB rumah ibadat yang dialami oleh kita, oleh sahabat pelayanan kita, ataupun oleh gereja-gereja. Nah, untuk itulah kita akan mencari solusi bersama, kira-kira seperti apa bijaknya kita, sesuai dengan landasan aturan yang ada, kita menyikapi bagaimana soal IMB gereja ini. Untuk waktu yang pertama ini, saya berikan kepada Bapak Pendeta Sudi Dharma untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan. Baik, terima kasih untuk undangan dan kesempatan saya berbagi dalam webinar ini yang membicarakan tentang izin gereja atau izin pendiri rumah ibadat. Karena waktu, tentu saya hanya menyampaikan ringkasan-ringkasan, tetapi itulah yang menjadikan kita mengetahui kita berada di mana dan situasi seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Masalah gereja atau masalah pengembangan gereja, masalah eksistensi gereja, termasuk juga pembangunan rumah ibadah ini sudah menjadi masalah sejak lama. Bahkan boleh saya ringkas, sejak sebelum kemerdekaan pun, kalau membaca begitu banyak kisah-kisah yang muncul dalam berbagai kesempatan, persoalan ini sudah menjadi masalah cukup lama. Kedua, pemerintah bahwa Indonesia yang ragam, Indonesia yang gemuk, Indonesia yang bineka ini yang lebih ke depan, yang lebih sensitif
dari unsur bineka yang saya sebut keragaman ini paling berpotensi untuk terjadinya masalah itu adalah unsur A, unsur agama. Sehingga ringkasnya, maka pada tahun apakah itu zaman kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sekarang pun sudah masuk ke reformasi. Pada masa-masa itu, permasalahan pendirian gereja ini bukan saja sekedar isu, tetapi menjadi satu realita yang masih harus dihadapi oleh bangsa, khususnya oleh warga gereja. Sehingga pemerintah mempunyai maksud baik dengan mengeluarkan SK bersama Menteri tahun 2006. Kebetulan dari Surabaya, dari Catur, pada waktu itu saya diminta menjadi hamba Tuhan yang bisa memberikan masukan sebelum terbit. Pada saat sosialisasi peraturan menteri itu diterapkan. Saya sangat ingat itu kami dipanggil di Gedung Gerahadi untuk kami diberikan macam bekal bagaimana sosialisasi itu harus dilakukan, bagaimana koordinasi dan seterusnya. Saya menangkap maksud pemerintah baik. Tetapi yang ketiga, di lapangan ya, menerjemahkan masalah ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau membaca daripada maksud BBM itu dibuat, maka sebenarnya kita bisa membayangkan betapa idealnya sebenarnya sebuah rinduan warga bangsa ini dapat membangun imannya dengan baik. Ya, itu yang saya tangkap dan itu sebenarnya juga dirasakan oleh banyak orang, khususnya dari warga gereja. Tetapi ternyata di lapangan kita menghadapi sesungguhnya kalau dilihat dari jumlah agama ada 6. Tapi kemudian mengerucut permasalahan di lapangan itu akhirnya yang menimbulkan banyak masalah itu hanya katakanlah 2 kelompok saja. Kalaupun ada katakan waktu teman kita dari Hindu, dari Buddha, dari yang lain juga, tapi sebagian besar yang merasakan ya permasalahan itu muncul adalah dari warga gereja. Anehnya, dari saudara kita yang beragama Islam itu merasa bahwa BBM itu adalah alat mereka untuk menghadang pendirian gereja. Justru peraturan menteri itu dipakai oleh mereka ya sebagai satu alat yang bukan memperlancar, tapi mempersulit. Poin berikutnya adalah, kalaupun demikian, bukan berarti tidak pernah ada muncul, tidak terbit, kalaupun ada masalah, kemudian tidak terselesaikan permasalahan itu. Ada. Tetapi yang paling banyak, yang paling besar, yang kita hadapi itu adalah permasalahan itu sendiri. Solusi itu menjadi sebuah, maaf, saya hanya pakai istilah untuk kita bisa menangkap lebih cepat, mukjizat. Ya, sekalipun seperti tadi disampaikan, saya lengkapi saja pernyataan Pak Sompotan bahwa ada EMB sudah keluar izin gereja. Ketika mulai membangun, ternyata terkendala. Sudah ada dibangun, selesai dibangun, tinggal pemakaian bermasalah. Dan ini banyak kasus yang muncul kebukaan di berbagai kota. Dan juga ada yang disebut tadi sudah sekian tahun itu sudah dipakai tempat itu menjadi tempat ibadah. Nah,
Kalau saya baca salah satu klausul pasal dalam PBM itu nomor 8, nomor 9, nomor 8 itu sebenarnya ada satu bagian yang menyatakan bahwa pemerintah, ya, wali kota atau bupati harus menjadi fasilitator. Mereka yang sebenarnya yang ujungnya adalah membuat satu pendekatan pelaksanaan ini untuk munculnya yang namanya IMB itu. Tapi itu menjadi sebuah harapan yang menjadi harapan yang sangat sulit untuk bisa dicapai. Padahal aturannya sudah jelas. Ya. Tetapi saya juga mengatakan jujur bahwa ada banyak masalah yang terjadi, tetapi pada akhirnya pun dapat terbangun, dapat juga bahkan ada kasus yang lain, tempat tersebut sudah ber-IMB, artinya sudah ada IMB-nya, tetapi karena perkembangan, sehingga gereja yang bersangkutan itu butuh renovasi atau butuh pengembangan. Apa disebut renovasi, apa disebut dengan yang lain, tetapi pada akhirnya justru menjadi masalah. Ya, ini permasalahan yang ada di lapangan. Maka saya melihat sebelum ada masalah, ketika ada masalah, maka kemudian yang dilakukan adalah sekalipun jelas. Biasanya gereja itu akan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah. Ya, dengan pemerintah. Kita mengetahui bahwa dengan lahirnya peraturan menteri itu muncul apa yang disebut dengan forum kerukunan umat beragama. Sebenarnya justru sebenarnya untuk memperlancar sebenarnya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Karena persyaratan itu sebenarnya seperti 60-90 itu berlaku untuk semua agama dalam rangka mendirikan rumah ibadatnya. Tapi aneh, itu hanya seringkali ditujukan kepada gereja. Ya, lebih banyak ditujukan pada gereja untuk 60-90 tanda tangan itu. FKUB sebenarnya adalah satu forum di mana di situ adalah dimaksudkan untuk terjadinya hubungan silaturahim ya di antara tokoh-tokoh yang ada yang diwakili yang sudah ada di situ untuk mencari solusinya. Karena makna atau inti atau roh daripada pembangunan rumah ibadah tadi itu adalah justru sebenarnya memperlancar, mempermudah untuk dan menghindarkan terjadinya permasalahan di kemudian hari. Ya, tetapi yang jelas di lapangan itu kendala-kendala itu sering terjadi. Dan nanti dalam diskusi mungkin akan menjadi lebih terarah apa saja yang bisa kita lakukan. Namun saya bisa menyampaikan kesempatan ini, ternyata memang hubungan lintas agama, hubungan kita dengan tokoh-tokoh agama lain. Kemudian yang kedua, keberadaan dalam satu aktivitasnya itu bersama-sama. Contoh, kalau gereja masih Advent itu tidak hanya sendiri yang maju, tapi merupakan satu bagian daripada persekutuan yang lebih besar. Ya, artinya apa? Kita menghadapi beliau-beliau yang lebih senang ketika menghadapi organisasi yang lebih besar. Ya, sehingga kalau kita ini seperti tamak itu seringkali menjadi sebuah lembaga yang mampu menjembatani. Jadi kemudian seringkali saya juga bersama-sama dengan organisasi Kristen yang lain, apakah itu PGI, apakah itu PGLI, atau sama-sama maju. Nah, biasanya ini menjadi lebih komunikatif, menjadi lebih bisa mudah dimengerti,
oleh beliau-beliau, ya, dan solusi biasanya akan bisa kita dapatkan. Namun yang jelas bahwa ada ketentuan-ketentuan yang jangan sampai itu justru menjadi titik lemah daripada gereja. Ya, umpamanya contoh kepemilikan dari tanah, kepemilikan dari tempat, ya, dari persil yang ada itu harus jelas. Tapi kalau itu kemudian masih merupakan ada mereka kemudian mendengar bahwa itu menjadi sebuah objek sengketa dan sebagainya, itu titik lemah yang bisa muncul. Saya akhiri saja paparan saya pada saya lupa tahunnya yang jelas bahwa dalam perjalanan pengurusan ini kami pernah mengurus dalam jumlah yang agak banyak. Artinya tidak hanya satu gereja, tapi beberapa gereja. Dan pada saat itu pernah ada surat edaran dari wali kota. Ketika itu wali kotanya adalah Pak Bambang. Yaitu larangan gereja beribadah di tempat umum. Larangan gereja beribadah di hotel, di ruko, dan seterusnya. Yang saya ingat, karena pas kebetulan saya sendiri yang mimpin rapat itu dan yang maju ke seingat saya pada waktu itu hadir begitu banyak gereja yang bermasalah, yang bergereja di tempat-tempat fasilitas umum seperti itu. Kalau saya kemudian tampilkan sebuah angka, saya ingat ada sekitar lebih dari 90 gereja yang beribadah di tempat-tempat makan, hotel, ruko, dan sebagainya. Ya, dan puji Tuhan, ketika kemudian akhirnya data itu komplit, kami maju ke Pemkot, kami berikan penjelasan, memang kami diberikan pertanyaan, mengapa itu ruko, rumah ibadah, atau rumah makan, hotel dipakai untuk rumah ibadah. Penjelasan yang akhirnya mereka bisa menerima. Tapi alasan untuk sulitnya mengurus tempat ibadah itu saya tempatkan di poin terakhir. Yang pertama adalah bahwa kami ini sebenarnya beribadah di mana saja bisa. Nggak ada masalah. Ya, tetapi harus diketahui bahwa gereja itu berbeda dengan masjid. Orang Islam datang apakah itu zuhur, maghrib, asar, dan seterusnya, dia berada katakan di Perak, dia langsung bisa mampir di situ. Dia sembahyang di situ. Ya, tanpa mengenal siapa takmir masjidnya. Tapi kalau gereja, Pak, itu berbeda. Gereja itu yang disebut dengan jemaat itu adalah domba. Dia mengenal siapa gembalanya. Loh, apa itu artinya, Pak Sudi? Ini begini. Kalau katakan saya berada di Surabaya Timur, maka jemaat saya bisa datang dari Surabaya Barat, dari Krian, dari Sidoarjo. Ya, karena pada saat itu kan kita dihadapkan pada 60-90, ya, itu harus di lingkungan sekitar rencana dibangun. Saya sampaikan, kalau gereja tidak mungkin. Karena apa? Jemaat itu, umat itu terikat dengan gembalanya. Yang artinya konsekuensinya adalah bisa lintas RW, lintas wilayah, bahkan lintas kabupaten. Itu sangat mungkin. Ya, puji Tuhan, akhirnya dalam perjuangan yang pernah dengan teman-teman, dari 90 lebih tadi itu, hampir tepatnya kalau tidak salah waktu itu 49 itu bisa dikeluarkan izin gerejanya. Ya, tapi dengan catatan kenapa yang lain tidak? Karena yang lain itu gedungnya sewa. Kemudian tidak jelas domisili dan hubungan antara pemakai dan pemilik. Itu sehingga terseleksi tinggal 49 seingat saya yang kemudian dikeluarkan
Ya, sehingga saya lihat di lapangan itu beberapa gereja yang dulunya ruko sudah menjadi tempat ibadah atau gereja. Kira-kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sudi untuk pemaparannya kepada kita, yang kalau boleh saya simpulkan beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudi. Bapak Pendeta Sudi ini beliau adalah Ketua Surabaya bagi saudara yang mungkin baru bergabung. Jadi adalah Bapak dari gereja yang ada di Surabaya. Dan beliau adalah salah satu kontributor yang diminta oleh pemerintah ketika penyusunan IMB Rumah Ibadat. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Saya mau highlight beberapa poin, ada 5 poin dalam catatan saya. Yang pertama adalah PM 2006 ini bagi kelompok yang lain dijadikan justru sebagai alat untuk menghalangi. Gantinya justru untuk menolong, membantu, tapi itu justru dijadikan alat untuk menghalangi. Oleh karena itu, maka bagian yang kedua yang saya highlight adalah bina hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama yang lain sebagai gereja, pemimpin gereja, lalu bina hubungan yang baik daripada anggota gereja atau jemaat dengan masyarakat sekitar yang ada di wilayah gereja. Kemudian yang ketiga yang boleh saya highlight adalah perhatikan setiap dokumen-dokumen hukum, legalitas daripada gereja kita, surat-surat hukum. Perhatikan dengan baik, karena bisa jadi itu menjadi satu titik lemah apabila kita tidak melengkapi atau memenuhi semua legalitasnya. Lalu yang keempat adalah solusi itu datang ketika kita duduk bersama di dalam satu organisasi yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita punya persoalan di lingkup gereja internal kita, mungkin kita bisa bawa lingkup gereja organisasi yang lebih besar lagi, bisa jadi itu BAMAK ataupun organisasi induk kita untuk duduk bersama dengan saudara-saudara kita yang mempertanyakan atau dengan pemerintah, dan di sanalah biasanya datang atau muncul yang namanya solusi. Dan yang terakhir, Pak Sudi tadi sudah mengulas tentang konsep teologis daripada domba dan gereja, domba dan gembala maksud saya. Domba dan gembala, bahwa di dalam konsep ini ada ikatan antara domba dan gembala, sehingga tidak bisa di satu wilayah saja, tapi bisa jadi domba itu ada di wilayah yang lain, di RT yang lain, bahkan di kecamatan yang lain, tapi dia bergereja di satu tempat yang lain adanya keterikatan tersebut. Baik lagi, terima kasih Pak Pendeta Sudi Dharma yang sampaikan, dan saya sudah highlight beberapa poin untuk menjadi satu pemikiran bagi kita. Sebentar saudara-saudara diberikan kesempatan untuk bertanya seputar dengan hal yang sudah dibahas. Baik, yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Bapak Hani Kano untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Bapak Hani Kano adalah seorang profesional, beliau adalah notaris dan PPAT yang juga berpengalaman cukup banyak dalam mengurus hal-hal ini. Kami berikan kesempatan kepada Pak Hani Kano untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, menjelang sore. Pada kesempatan ini tentunya saya juga mengucapkan terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Halo? Cukup jelas ya? Iya, terdengar jelas. Pada kesempatan ini saya berterima kasih karena ada beberapa hal yang memang perlu kita sebagai umat-umat Kristen mengetahui, walaupun ini pada dasarnya ketentuan dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 berlaku umum untuk seluruh pemeluk agama. Tetapi seperti pemaparan dari Bapak Sudi tadi, biasanya yang banyak terhalang, yang banyak kendala itu adalah untuk mendirikan rumah ibadah
dalam konteks gereja. Itu yang sering jadi permasalahan. Jadi memang saya juga merasakan, karena saya sedang dalam proses untuk pengurusan izinnya, tapi yang perlu saya paparkan terlebih dahulu, mungkin ketentuan-ketentuan, kalau bisa saya mohon izin walaupun mungkin di antara kita semua sudah memegang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang izin mendirikan bangunan. Oh, sudah ada ya? Yang sudah ada? Yang sudah ada, tolong ditunjukkan. Apakah perlu saya share screen lagi? Kalau semua sudah memilikinya, apa? Berkenan masih di share screen atau? Pak Ani di. Oke. Ada beberapa poin yang saya yang akan saya garis bawahi, di mana pada bab 1 pasal 1 ayatnya yang pertama ya, kerukunan umat beragama adalah sama umat beragama yang dilandasi toleransi, garis bawah ya, toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamal ajaran agamanya, dan kerjasama berbangun di negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah ketentuan dari bab 1, pasalnya yang ke-1. Kita melihat pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya. Kalau di ayatnya yang ke-8 di sini kita menjurus kepada izin mendirikan bangunan rumah ibadat. Yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati garis miring wali kota untuk bangunan rumah ibadat. Tentu udah di dalam membangun rumah ibadat ini, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Kita loncat kepada materi yang berikut, babnya yang keempat. Di babnya yang keempat ini, di pasal yang 13 ayat 1, pendirian rumah ibadat akan pada keperluan nyata sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan garis miring desa. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sudi. Tentunya di dalam mendirikan rumah ibadah, kalau kita masuk dalam desa jumlah desa, maka tentunya angka yang ikut akan bahas di pasal itu tidak kita akan tekan. Jadi di pasal 13, kalau ayatnya yang ketiga, dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa sebagai imat dalam ayat 1 tidak terpenuhi, nah ini kita garis bawahi, pertengahan digunakan batas wilayah kecamatan dan kabupaten bahkan provinsi. Jadi kalau di desa itu tidak mencukupi angka yang akan kita lihat pada pasal 14 nanti, 90, maka bisa kita ambil KTP dari kecamatan yang lain. Desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Seperti yang dipaparkan bahwa ini adalah lintas, karena kadang-kadang memang kita kalau sudah ada ikatan batin antara gereja, kalau setelah di gereja A, kalau saya suatu saat pindah beli rumah di tempat lain, saya akan tetap datang bergereja di tempat asal saya, di mana saya dicatat sebagai keanggotaan saya. Nah ini. Dan kalau di pasal 14 dikatakan, pendirian rumah ibadat harus administratif, persyaratan gedung. Nah ini yang perlu diperhatikan seperti yang dikatakan Pak Sudi tadi, persyaratan administratifnya itu termasuk ya objek yang akan kita membangun rumah. Dan perlu diperhatikan
bahwa pada saat kita melakukan permohonan, kita harus sudah menyusun untuk panitia pembangunan. Ini harus diperhatikan. Ini salah satu syarat administratifnya. Panitia pembangunan gereja atau panitia pembangunan rumah ibadah, baik gereja ataupun rumah ibadah yang lainnya. Syarat administratifnya itu harus ada panitia pembangunannya. Di samping objek tadi, tentunya panitia pembangunan. Dan di pasal 14 ayat 2, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadah harus meliputi A. Daftar nama dan kartu tanda pengguna ibadah paling sedikit 90 orang. Saudara bayangkan, kalau mungkin saudara buka gereja di Manado, pusing satu desa itu 100 pun dapat. Tapi kalau kita di Jawa ini, apalagi di daerah-daerah yang terlalu sedikit umat Kristen, kesulitan kita kasih. Nah, ini yang Pak Sudi bilang sebagai senjata. Tetapi ada peluang bagi kita bahwa kita bisa menghadapi kecamatan lain. Kabupaten. Nah, yang menjadi persoalan adalah poin yang kedua di pasal 14 ayat 2 bagian B. Dukung masyarakat setempat paling 60 orang disahkan oleh kepala desa. Ini yang menjadi masalah kita. Kenapa? Saya pengalaman, jangankan bukan Kristen. Orang Kristen aja sulit memberikan persetujuan kalau bukan denominasi sama. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama sebagai umat-umat Kristen, tentunya suatu persatuan. Kita bersikuku untuk tidak memberikan persetujuan, padahal sesama Kristen untuk membangun gereja pun kita sulit karena sesama Kristen pun kadang-kadang nggak mau memberi izinnya. Apalagi kalau yang bukan Kristen. Nah, ini kita harus garis bawahi juga. Karena kadang-kadang kita pikir, waduh, ini kita kok sulit ya. Tetapi ternyata ada juga orang yang sama-sama Kristen, tapi tidak satu dominasi, itu tidak mau memberikan apa? Persetujuannya. Nah, dan yang ketiga, di samping persetujuan pengguna 90, yang menyetujui 60, yang bagian C, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota, rekomendasi dari FKUB. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan rekomendasi dari Kabupaten, Departemen Agama Kabupaten Kota, dan FKUB? Ini juga perlu perjuangan. Ya. Ini perlu perjuangan yang harus kita lakukan, suatu pendekatan yang luar biasa. Menguras air mata, karena pengalaman kami di Sidoarjo, 4 kali ganti kepala kantor agama, tetap tidak ada yang berani mengeluarkan rekomendasi. Bahkan surat permohonan yang masukkan, setiap kali kami masukkan ternyata hilang. Begitu kami ngecek sana, waduh nggak tahu di mana Pak. Waduh terkelisur. Waduh begini dan begini. Padahal di Departemen Agama itu ada juga kan bagian yang Dinas Kristennya situ. Tapi kenapa tidak bisa membackup? Masukkan. Saya juga tidak tahu. Nah, ini kita tahu, kita garis bawahi bersama ya. Jadi ini, ya gitu. Dan yang terakhir, perhatikan bahwa kalau kita rekomendasi dari agama dan juga dari FKUB, kita akan untuk masuk ke izin wali kota atau bupati. Sebenarnya ketentuannya ada, saudara. Di ayatnya yang kedua, bupati kota melambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagai dimaksud dalam ayat 1.
persoalan kalau sampai 90 hari itu belum turun, mau diapakan? Ini suatu pertanyaan. Kalau sampai 90 hari belum turun, apa yang harus kita lakukan? Dan ini secara bersama-sama, karena sebenarnya peraturan bersama ini, kalau kita baca sepintas, rasa terlalu untuk melakukan. Kalau tidak nyampe di 60 orang yang menyetujui, maka bisa memfasilitasi. Kalau ke bupati 90 hari otomatis harus dikeluarkan. Tetapi kenyataannya bertahun-tahun tidak bisa keluar. Jadi solusi A yang harus kita lakukan. Nah, ini perlu masukan-masukan bagi kita. Kata apa? Tentunya ada undang-undang bersama kedua menteri ini untuk kerukunan umat beragama. Nah, yang perlu saya wahi juga, kita kembali pada bab 1 yang saya bacakan tadi, pasal 1 bahwa terlalu banyak toleransinya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sehingga kalau ada salah satu orang yang tidak menyetujui di dalam wilayah, padahal sudah 60, kita harus bertoleransi. Karena ini yang akan diarahkan oleh pemerintah. Maka akan semua bisa menerima. Padahal ketentuannya kalau sudah 60, karena itu peraturan yang mengatakan. Tetapi kalau ada satu aja yang merupakan pentolan di situ yang tidak setuju, itu kita harus berusaha untuk mentoleransi itu, menunggu sampai kapan dia akan menyetujui. Atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Jadi ini hal-hal ini yang perlu kita perhatikan, karena kita terkenal dengan orang Kristen kasih yang luar biasa, sehingga kita harus toleransinya harus terlalu toleransi yang akibatnya tidak akan keluar izin-izin kita. Jadi ini yang perlu kita bahas bersama-sama, sampai di mana batas toleransi itu, sampai di mana batas 90 hari itu, sehingga peraturan menteri ini bisa dapat berlaku efektif. Jadi tidak hanya sekedar slogan untuk memberikan izin mendirikan bangunan di rumah ibadah. Jadi saya pikir mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kita pada forum ini berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung dalam Zoom. Jadi kita bisa sharing pengalaman-pengalaman yang ada, apa yang harus kita lakukan. Kebetulan Bapak Sudi sebagai Ketua Bamak bisa memfasilitasi, mungkin dengan adanya persoalan-persoalan yang muncul pada hari ini di dalam diskusi kita. Cukup pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hani atas pemaparan yang sudah disampaikan. Dan kalau saudara-saudara sekalian memperhatikan pemaparannya, pemaparan itu dilandaskan kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Sudah sangat detail, sangat jelas diulas di sana oleh Pak Hani menyangkut dasar daripada pendirian rumah ibadat ini. Dan saya kira kita semua sudah memperoleh pencerahan daripada pemaparan yang berbasis pada dokumen hukum ini. Dan kiranya ini boleh menjadi pembuka wawasan bagi kita sebelum kita akan masuk dalam diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Terima kasih sekali lagi Pak Hani. Dan kesempatan berikut ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu ruang tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, saya mungkin membatasi 2 pertanyaan, lalu kemudian bisa dijawab oleh kedua narasumber kita, baru kemudian bergantian dengan yang lain. Cara untuk menyampaikan pertanyaannya,
bisa lewat langsung berbicara. Saudara bisa unmute, aktifkan videonya, saudara unmute sendiri, lalu saudara berbicara, memberikan pertanyaan, atau bagi saudara yang bisa menggunakan chat box, saudara boleh gunakan itu, tulis di sana pertanyaannya, nanti kami akan bacakan, lalu akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada saudara-saudara yang ada di room Zoom ini untuk memberikan pertanyaan menyangkut materi yang sudah kita kupas bersama-sama lewat kedua pembicara kita pada sore hari ini. Silakan, apabila ada yang bertanya, boleh langsung aktifkan, boleh di-unmute dan langsung bertanya. Silakan.